Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Haryanto dari kelas TI 19E2. Kali ini saya akan mengerjakan tugas data mining, yaitu word cloud dari RapidMiner. Sebelumnya kita sudah melakukan pemrosesan data pada pertemuan yang sebelumnya dari RapidMiner. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya ke word cloud. Nah, ini yang kemarin telah kita kerjakan. Sekarang kita akan lanjutkan kembali. Sekarang kita ketikkan pada kolom operator, yaitu kita cari word to do list data. Nih, sekarang kita drag. Sebelumnya ini disilang dulu, kita masukkan. Nah, untuk menghubungkannya, kita menghubungkan yang word list. Lalu ini example-nya kita hubungkan ke rest. Sekarang kita akan coba untuk mainkan terlebih dahulu. Nah, ini datanya. Jadi di sini ada datanya itu in dokumen dan total. Jadi total itu maksudnya secara keseluruhan. Nah, datanya masih acak-acakan. Dan ini masih belum mengurut dari yang terbesar maupun yang terkecil. Jadi di sini tuh kita juga ada menu data, menu statistik, dan juga ada menu visualization. Nah, di sini tuh kita bisa ada pilihannya ya. Diagram. Nah, kita akan coba ya. Pertama kita pakai diagram line dulu. Di sininya kita pilih word. Di sininya kita cantumkan totalnya, kita pindahin ke kanan. Lalu kita apply. Ininya kita pindahin ke kiri dan apply. Nah, ini telah muncul diagram garisnya. Namun sekarang ini terlalu banyak data kita tuh sampai 2000-an ya. Jadi kita susah membaca datanya, yang mana yang paling banyak, kata yang paling banyak kita tidak bisa membacanya. Dan juga kita di sini tuh ada diagramnya, bukan cuma line, ada step line, spline, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan menggunakan diagram word cloud. Namun di sini masih belum bisa, karena masih belum support, karena datanya ya masih terlalu banyak. Ininya kita pilih word, ininya kita pilih total. Nah, di sini ada bacaan data tersebut jangan sampai lebih dari 500. Nah, caranya bagaimana kita untuk mengurangi datanya? Kita harus mengurutkan data dari yang paling banyak sampai yang paling kecil. Namun kita hanya mengambil sampel 20 buah saja. Caranya kita balik lagi ke menu desain. Nah, sekarang kita pilih menu sort. Kita akan sortir data tersebut. Kita masukkan. Sebelumnya ini kita silang dahulu. Sekarang kita edit list. Nah, di sini tidak terlihat, seharusnya ini ada kata total. Namun ini mungkin ngebug dari aplikasinya. Kita ketikkan saja total. Di sininya ascending dan descending. Kita milih descending, berarti ini data dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita apply. Lalu kita mainkan. Oke, ditunggu karena datanya lumayan banyak, ada 2000 data, maka pemrosesan juga cukup lama. Nah, sekarang datanya sudah terurut dari yang paling banyak sampai yang paling kecil. Misalnya nomor 1 ada sirkuit paling banyak dengan total 1091. Lalu kedua Mandalika. Namun ini datanya masih terlalu banyak. Kita lihat di sini di visualisasi, data ini masih lebih dari 500. Kita tuh sekarang hanya butuh 20 data saja. Sekarang kita akan memfilter link lagi, kita masuk lagi ke desain.
Lalu kita masuk ke filter exam range. Sebelumnya kita silang lagi kembali, kita masukkan. Nah, ini maksudnya pada parameter filter exam range itu maksudnya itu first exam itu yang kata kita butuhkan yaitu dari 1 dan 20, maka kita tulis ini 1 sampai 20. Jadi kita hanya melakukan filterisasi pada data ke-1 sampai data ke-20 saja. Kita mainkan. Nah, di sini kita sudah filter data tersebut hanya dari nomor 1 sampai nomor 20 menurut urutan data yang terbanyak. Untuk nomor 1 yaitu sirkuit, untuk nomor 20-nya di sini ada banget. Coba kita lihat ke menu visualization. Nah, di sini sudah bisa ya untuk diagram word cloud-nya. Word cloud itu maksudnya diagram kata-kata. Jadi semakin banyak data, maka semakin besar huruf tulisannya. Misalnya ini data sirkuit dan data Mandalika, berarti itu datanya yang paling banyak. Nah, ini dia datanya 1091 dan 1060. Untuk urutan ketiga itu dia hanya 100. Berarti ini tandanya tidak fair. Karena kan kita searching itu berdasarkan ini kan sirkuit Mandalika, berarti kan kata utamanya sirkuit dan Mandalika pasti itu akan menjadi data yang paling banyak. Jadi kita akan singkirkan data yang pertama dan data kedua. Jadi kita akan melihat data dari nomor 3 sampai data nomor 23. Kita sort lagi, kita kembali ke desain. Di sini kita ganti dari nomor 3 dan sininya sampai 23. Lalu kita mainkan kembali. Nah, di sini kita sudah filtering lagi. Jadi sekarang sirkuit dan Mandalika telah kita hapus. Kita masuk lagi ke menu visualization. Nah, di sini kata-katanya hampir berimbang karena sini tidak terlalu terlihat gap yang terlalu jauh. Misalnya WSBK dan hujan. Di sini WSBK dan hujan tuh kata-katanya sama-sama besar. Untuk yang paling kecilnya itu word. Nah, untuk yang wordnya itu ini lumayan kecil perbedaannya dengan WSBK ya, karena datanya itu lumayan beda jauh. Ini kan datanya itu semakin banyak data, maka hurufnya, fontnya atau size-nya itu semakin besar. Misalnya kita WK kita hilangkan, maka datanya akan secara sama ukurannya. Apabila kita search by total, maka akan berubah. Nah, kalian juga bisa menyimpan data ini berbentuk JPEG, PDF ataupun PNG. Caranya kalian klik ini menu garis 3 pada kolom sebelah kanan atas. Nah, di sini kalian bisa save atau ekspor ke SVG, PDF, PNG dan JPEG. Nah, misalnya kita akan ekspor ke JPEG. Nah, kalian pilih tuh mau menyimpannya di mana. Misalnya saya contoh di desktop, lalu kita save. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dengan gunanya diagram word cloud ini sangat berguna sekali apabila kalian ingin memfiltering data ketika mencari suatu data. Itu sangat berguna sekali.
dan data yang dihasilkan pun kalian bisa ekspornya dalam bentuk JPEG, PDF, PNG dan lain-lain. Itu sangat membantu sekali. Misalnya kalian disuruh atasan untuk mencari data pada Twitter misalnya tentang Formula E, Mandalika ataupun Bandung, Bali dan lain-lainnya, kalian bisa mencarinya, atau tempat wisata, atau juga survei untuk pemilu dan lain-lain. Itu sangat berguna sekali. Data ini nanti kita serahkan tim survei, nanti mereka lah yang akan mengolah data tersebut. Nah, untuk data-data yang terpopuler selain sirkuit dan Mandalika itu ada WSBK, hujan, banjir Indonesia. Bahkan di sini tuh ada Pak Jokowi dan Pak Luhut. Jadi begitulah cara untuk workload data pada RapidMiner. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.